Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Sylvia Indah, Weli Artensia Atanani, Umi Nabila, dan Tiara Indah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gejala Jiwa Konasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama, A. Pengertian kemauan atau konasi. Konasi adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Jadi, pada kemauan itu ada kebijaksanaan akal dan wawasan, juga ada kontrol dan persetujuan dari pusat kepribadian. Konasi merupakan salah satu fungsi kejiwaan manusia. Dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pencapaian tujuan. Dalam fungsinya, kehendak ini berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Untuk memudahkan mempelajarinya dibagi atas, yang pertama yaitu dorongan, yang kedua keinginan, yang ketiga hasrat, yang keempat kecenderungan, dan yang kelima hawa nafsu, dan terakhir yaitu kemauan. Bagian B yaitu hasrat yang berpusat pada kejasmanian. Gejala hasrat ini berhubungan dengan gerak dan perbuatan yang berpusat pada kejasmanian atau kebiasaan. Di antara gejala hasrat ini ada yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan binatang maupun manusia. Hasrat yang berpusat pada kejasmanian yaitu yang pertama trofisme, refleks, insting, otomatisme, kebiasaan, nafsu, kecenderungan, keinginan, hawa nafsu, dan yang terakhir yaitu kemauan. C. Hasrat yang berpusat pada psikologi atau perbuatan kemauan. Di sini dijelaskan, kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Jadi, pada kemauan itu ada kebijakan akal dan wawasan. Di samping itu juga kontrol dan persetujuan dari pusat kepribadian. Maka kemauan lebih tinggi tingkatnya daripada insting, refleks, otomatisme, kebiasaan, nafsu, keinginan, dan kecenderungan. Hasrat yang berpengaruh pada psikologi atau perbuatan kemauan. Ciri-ciri perbuatan kemauan. Di sini diterangkan, ciri-ciri kemauan adalah gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam dan khusus dimiliki oleh manusia. Gejala kemauan berhubungan erat dengan satu tujuan. Gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan kemauan yang didasarkan atas pertimbangan. Dalam kemauan kita hanya terdapat pertimbangan pikir dan perasaan saja. Pada perbuatan kemauan bukanlah tindakan yang bersifat kebetulan, melainkan tindakan yang disengaja atau terarah pada tercapainya suatu tujuan. Kemauan menjadi pemersatu dari semua tingkah laku manusia dan mengkoordinasi segenap fungsi kejiwaan menjadi bentuk kerjasama yang super harmonis. Terdapat momen-momen dalam munculnya kemauan, di antara lain momen rangsang-rangsang, momen objektif, momen aktual, dan momen subjektif. Hal-hal yang mempengaruhi kemauan di sini bisa dilihat yaitu keadaan fisik, keadaan materi, keadaan lingkungan, dan kata hati. Selanjutnya bagian D yaitu motif, perkembangan, dan macamnya. Motif, dorongan yang datang dari dalam dirinya untuk berbuat itu dinamakan motif. Kemudian perkembangan motif. Telah kita ketahui bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang mengalami perkembangan, dan perkembangan ini berhubungan dengan masalah kematangan, latihan, dan proses belajar. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam motif.
Yang pertama yaitu motif yang berhubungan dengan kejasmanian. Yang kedua, motif darurat. Kemudian yang terakhir, motif objektif. Teori konasi. Terkait dengan tujuan usaha konasi, bila kita menitik beratkan pada aspek wajar, berarti kita bersandar pada teori kehendak biologis. Teori ini lebih kepada fungsi organisme, insting, dan nafsu. McDougall mendefinisikan kehendak sebagai suatu kerjasama yang dari dorongan-dorongan atau yang diorganisasikan oleh insting, sejenis yang menentukan tingkah laku manusia dan hewan. Insting sebagai suatu disposisi atau keadaan pembawaan yang menentukan organisme mengamati suatu objek tertentu sehingga organisme itu mengalami suatu ketegangan dan suatu dorongan untuk bereaksi terhadap objek. Apabila kita melakukan titik berat pada usaha yang ditetapkan oleh individu, berarti kita memakai teori kehendak psikologi kesadaran. Teori ini mengacu pada fungsi kesadaran dan tujuan atau teleologis individu. James E. Reyau memandang kehendak sebagai kekuatan dari dorongan rasional, yaitu kecenderungan pada objek yang dikenal oleh akal pikiran. James juga mengatakan bahwa kehendak merupakan suatu psikis yang mewujudkan diri dalam perbuatan memilih. Dengan demikian, suatu tindakan yang mewakili nilai keputusan haruslah berdasarkan pada perbuatan memilih, atau dengan sadar niat sebagai perwujudan kehendak atau kemauan. Dalam proses kemauan mengalami peristiwa-peristiwa atau gejala sebagai berikut. 1. Adanya suatu motif. 2. Adanya suatu usaha. 3. Adanya saat-saat memilih. 4. Adanya suatu keputusan. 5. Adanya perbuatan berdasarkan kemauan. Kesimpulannya, kemauan atau sering disebut konasi adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi yang merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia. Hasrat yang berpusat pada kejasmanian. Hasrat ini berhubungan dengan gerak dan perbuatan yang berpusat pada kejasmanian yang meliputi A. Tropisme, B. Refleks, C. Insting, D. Otomatisme, E. Kebiasaan, F. Nafsu, G. Keinginan, H. Kecenderungan, I. Hawa nafsu, J. Kemauan. Berikutnya hasrat yang berpusat pada kemauan atau ciri-ciri kemauan yaitu A. Gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam yang khusus dimiliki oleh manusia. B. Gejala kemauan berhubungan erat dengan suatu tujuan. C. Gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan kemauan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.